para ibu dan bapak, bercanda. John Kennedy orang besar, dibesar-besarkan bangsa Amerika, tetapi bangsa Rusia tidak mengakui kebesaran John Kennedy. Di atas A, di bawah I, A do mau, A I O limpat mata, patata lam do malu, mata lu, bak do ma buta patata buta, mata lu buta. Mas, ada kamu. Lah anak yang ngerjakan mana anak nyaut. Mas dipanggil ibu. Itu ajaran anak kau begini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad. Al-mukarramun segenap para alim ulama, para asatid, para guru, para masyayikh, para ajengan, para mubaligh, para sesepuh dan bini sepuh, terkhusus DKM Masjid yang mulia guru kita Ustaz Muhammad Mukri Hamid, Ketua RW Bapak Ahmad Samsuri, dan guru kita Ustaz Anwar Masalik, serta para guru yang lain yang hadir. Mohon maaf tidak saya absen namanya satu-satu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takdir dan hormat saya. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, sabirin sabirat, syakirin syakirat, mahirin yang merah ya. Pejabat pemerintah setempat, Bapak Camat, Ibu atau Bapak Lurah atau yang mewakili, adik-adikku sekalian, remaja-remaji yang saya banggakan dan saya cintai. Tidak lupa yang sangat saya sayangi Ibu Dr. Hajaris Damayanti, istri saya itu. Semoga jadi istri yang solehah. Juga yang saya sayangi dan saya banggakan putra saya, mantu, cucu, alhamdulillah ikut bersama saya. Doain biar jadi istri, anak, cucu, mantu yang soleh dan solehah. Para ibu dan bapak, bercanda. Ibu kaget bu, rasain bu. Sengaja aku kagetin biar segar. Mudah-mudahan yang jantungan sehat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam ini di halaman Masjid Nurul Yakin ini kita hadir duduk bersimpuh dengan penuh hikmah di dalam rangka kita menjalin silaturahim untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita lewat memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita dengan niat yang ikhlas mengharap ridha Allah semata, kita pulang dapat barokah. Amin. Apa bu? Kita pulang dapat barokah, kita pulang dapat berkah. Kencang amat giliran berkah. Semoga malam ini semua kita dapat cucuran rahmat,
selalu diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu, dan mudah-mudahan iman kita semakin kuat, takwaan semakin meningkat, dan semoga ibadah kita makin istiqomah, akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Walaupun ibu-ibu ada yang berkipas-kipas karena kegerahan, mungkin juga keringat bercucuran, tapi insya Allah semuanya yang ada di sini dan apa yang kita rasakan akan jadi saksi nanti di akhirat. Ya Bu ya, ya Bu ya. Sepanjang niat kita malam ini ingin mensyiarkan peringatan Maulid Nabi dengan niat karena Allah, insya Allah semuanya kita nanti pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah satu-satunya yang menjadi harapan setiap kita umatnya. Betul, betul. Tidak lain yang kita harapkan adalah syafaat. Apa Bu? Syafaat itu artinya secara syariat meminta kebaikan untuk orang lain. Itulah syafaat. Maka nanti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti semua kita akan dimintakan oleh Rasulullah syafaatul udma, syafaatnya Rasulullah yang begitu besar, syafaatnya Rasulullah yang begitu agung, karena tidak ada satu orang pun yang bisa memberi syafaat dari para nabi dan rasul atau yang lain kecuali satu-satunya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pantas kalau kita sebagai umatnya membesar-besarkan beliau, betul tidak? Sebab memang pantas untuk kita besar-besarkan. Kalau selain Nabi tidak pantas untuk kita besar-besarkan. Kenapa? Karena walaupun dia orang lain besar dengan namanya, tetapi kebesarannya tidak seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi kita Muhammad itu dibesarkan oleh Allah yang maha besar. Bu, Bu, apaan? Ini ibu sebenarnya dengerin ceramah apa liatin baju aku sih? Apa jangan-jangan terpesona memandang wajah aku? John Kennedy orang besar, dibesar-besarkan bangsa Amerika, tetapi bangsa Rusia tidak mengakui kebesaran John Kennedy. Stalin itu orang besar, dibesar-besarkan rakyat Soviet, tetapi Amerika tidak mengakui kebesarannya. Ayub kan orang besar, dibesarkan rakyat Pakistan, tetapi rakyat India tidak mengakui kebesarannya. Nehru orang besar, dibesarkan rakyat India, tetapi rakyat Pakistan tidak mengakui kebesarannya. Betul? Hanya ada satu orang besar yang kebesarannya diakui oleh seluruh bangsa-bangsa, diakui oleh kawan maupun oleh lawan. Siapa itu? Nabi kita Muhammad. Michael Hart berkebangsaan Amerika, agamanya Nasrani. Orang yang mengarang buku 100 tokoh pemimpin terkemuka di dunia. Beliau menempatkan nama Nabi kita Muhammad pada buku yang dikarangnya di urutan yang pertama, di atas ranking yang pertama. Ini artinya bahwa kebesaran dan kemuliaan Nabi bukan saja diakui oleh kawan, tetapi juga diakui oleh lawan. Betul? Betul? Masya luar. Karena memang manusia yang satu ini adalah manusia yang amat luar biasa. Manusia tetapi bukan sembarangan manusia. Kalau kita mah manusia biasa. Betul apa enggak? Allah Subhanahu wa ta'ala
yang telah menegaskan bahwa kata Allah wa rafa'na laka dzikra, kami yang meninggikan sebutan namamu ya Muhammad. Jadi Nabi besar ini bukan dibesar-besarkan oleh manusia, bukan dibesar-besarkan oleh umatnya, tetapi Nabi dibesarkan oleh Allah, Zat yang maha besar. Betul? Betul? Lalu pertanyaannya, apa sih yang besar dari Rasulullah? Padahal kalau kita baca sejarah, fisik dan tubuh Nabi tidak terlalu besar sebagaimana Nabi Adam. Orangnya besar, tinggi besar, kurang lebih 40 meter. Nabi Adam, Nabi Ibrahim tinggi besar, kurang lebih besar dan tingginya 18 meter. Nabi tidak sebesar Nabi Adam, tidak sebesar Nabi Ibrahim, tapi selalu kita menyebut namanya dengan kebesaran. Selalu kita sebut Nabi besar Muhammad. Lalu apa yang besar dari pribadi Rasulullah? Pak, Assalamualaikum. Bapak yuk sama melegak aja bertanya. Kalau di kampung saya ditanya tapi enggak nyaut, matanya melotot, ikan asin. Pak, lalu apa yang besar dari Nabi kita Muhammad? Pertama, begitu besar syafaatnya yang dinamakan dengan syafaatul uzma. Yang kedua, begitu besar cintanya Rasulullah kepada semua kita umatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama, begitu besar syafaatnya. Satu ketika Rasulullah pernah ditanya dan ditawarkan oleh Allah, ya Muhammad, ya Muhammad. Kalau saya sebut nama Nabi, Bapak Ibu jawab dengan sholawat, ya Bu, ya Bu. Sebab kalau tidak menyebut, tidak membaca sholawat ketika disebut nama Nabi, kata beliau, itu orang yang nanti di akhirat nggak bisa melihat cahayanya Nabi. Walaupun cahaya Nabi begitu terang benderang, nanti di akhirat, kata Nabi, dia tidak bisa memandang dan melihat cahaya wajahku. Kenapa? Karena dia orang pelit, orang medit, orang bagir, orang kikir. Karena ketika disebut nama Nabi, nggak baca sholawat. Jadi kalau disebut dan kita dengar nama Nabi, langsung baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim. Ya, jelas Bu? Paham Bu? Ya, kalau sudah jelas, sudah paham, cukup ceramah saya sampai sini saja. Sudah jelas belum? Astagfirullah, bolot kali ya. Nabi besar Muhammad. Ketika nanti semuanya kita dibangkitkan dari kubur, begitu bangkit dari kubur, dikumpulkan di satu tempat namanya padang mahsyar. Disitulah nanti Rasulullah menjadi orang yang paling sibuk memperjuangkan dan membela nasib kita umatnya. Makanya Rasulullah ketika ditawarkan dua pilihan oleh Allah, ya Muhammad, maukah engkau aku bebaskan sepertiga umatmu dari siksa neraka, atau engkau mau aku beri syafaat? Apa jawab Nabi kita Muhammad? Jawabnya memilih syafaat. Apa Bu? Syafaat artinya apa? Meminta pertolongan kebaikan untuk orang lain. Maka disitulah nanti berlaku syafaatnya Rasulullah kepada semua kita umatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan kepada semua umat Nabi terdahulu. Bukan cuma diutus untuk menjadi pemimpin satu umat, tapi Rasulullah adalah pemimpin para nabi dan semua umatnya, bahkan Rasul yang nanti kelak akan menjadi saksi buat semua umat Islam. Masya luar biasa. Maka Rasulullah SAW ini pantas untuk selalu kita agung-agungkan dan kita besar-besarkan, karena beliau pun nanti akan punya peran penting dengan syafaat besarnya buat kita. Jangan pernah kita membesar-besarkan orang lain, membesar-besarkan tokoh politik. Betul? Betul? Kenapa? Selain Nabi, manusia biasa yang banyak salahnya,
ada kekurangannya, tetapi Nabi yang satu ini manusia maksum yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cacat dan kekurangannya, tidak ada salah dan dosanya. Nabi kita Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita beruntung menjadi umatnya. Kenapa? Walaupun kita tidak pernah hidup di zaman Rasul, nggak pernah kita lihat kayak apa sosok tampan wajahnya Rasul, nggak pernah kita sholat bareng berjamaah dengan Rasul, nggak pernah kita jabat tangan dengan Rasul, nggak pernah kita hadir duduk di majelisnya Rasul. Tetapi walaupun kita umat akhir zaman, kita tetap beriman kepada Rasulullah, bahwa Nabi kita Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi sesudah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita termasuk umat yang paling beruntung. Kalau Nabi itu terpilih menjadi seorang Nabi dan Rasul pilihan Allah, maka kita pun terpilih menjadi sebaik-baik umatnya. Bangga apa enggak jadi umat Nabi, Bu? Bu, bangga enggak? Nabi Musa aja sekelas Nabi dan Rasul yang luar biasa, meminta kepada Allah pengen dijadiin sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dulu, dulu ada seorang Nabi Musa pengen minta dapat melihat Allah, tetapi apa dijawab oleh Allah? Engkau akan bisa melihat aku kalau engkau fana. Artinya fana fi Rasulillah, artinya begitu mencintai Rasulullah, fana di dalam diri Rasulullah, maka barulah bisa dapat melihat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita semuanya, ayo kita sama-sama malam ini niatkan dalam hati kita untuk selalu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bu, ya Bu, Ibu cinta nggak sama Nabi? Dan Nabi cinta nggak sama Ibu? Nggak tahu. Udah pasti cinta. Udah pasti. Yang pertama besar syafaatnya, yang kedua besar cintanya. Kalau kita makan ngaku doang cinta Nabi, betul nggak? Kalau Nabi, ketika Rasulullah Nabi kita Muhammad akan dicabut ruhnya, akan menghadap Allah, dijemput oleh malaikat Israel, ketika akan dicabut saja ruhnya, masih sempat nyebut kita umatnya, ummati, ummati, ummati. Kita umatnya yang disebut, bukan istrinya Khadijah, bukan istrinya Aisyah, tetapi yang disebut ummati, ummati. Begitupun ketika Rasulullah dibangkitkan Allah dari kuburnya, masih juga kita umatnya. Setelah bangkit, lalu kata Nabi, ya Rabb, aina ummati, aina ummati, aina ummati. Masih juga kita umatnya yang ditanya kepada Allah, di mana umatku, di mana umatku. Ada nggak pemimpin sekarang yang segitu cinta dan mikirin umat dan rakyatnya kayak Nabi? Ada kagak? Ada kagak? Ada kagak? Kagak ada. Apalagi sekarang mah calon-calon kadang-kadang cuma janji doang. Betul apa kagak? Janji manis doang, udah jadi mah lupa. Kebanyakan. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Astaga. Makanya pantas kalau kita jadikan idola, pantas kalau kita jadikan tolak ukur, pantas kalau kita jadikan suri tauladan, karena Allah yang perintah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Enak gak buat salah saya? Alhamdulillah dulu gini-gini mantan kori juara 1 tingkat RT. Ya lumayan. Alhamdulillah. Nah waktu itu pesertanya 20, yang 19 sakit. Udah gitu jadinya engkau saya. Lah menang banget saya. Alhamdulillah. Sungguh bahwa di dalam diri Rasulullah itu ada contoh, ada suri tauladan,
artinya menyontoh apapun ada di dalam diri Rasulullah. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, Nabi juga pemimpin negara. Kalau kita sebagai seorang jenderal, Nabi pernah memimpin perang. Kalau kita sebagai seorang guru, Nabi seorang mu'alim. Kalau kita sebagai seorang dokter, Nabi tabib yang unggul. Kalau kita sebagai seorang suami, Nabi punya anak bini. Kalau kita seorang pedagang, dari kecil Nabi udah dagang, 9 tahun udah dagang ke luar negeri, bahkan dikenal apa julukannya Rasulullah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Beda sama pedagang sekarang, kadang-kadang banyak curangnya, suka ngurang-ngurangin timbangan. Ada kagak? Gimana? Hah? Asal. Sehingga masyarakat jahiliyah ketika itu pun mengakui sifat Nabi yang luar biasa itu, seorang Al-Amin yang dapat dipercaya, orang yang begitu jujur. Nabi bukan bergelar doktor, profesor, tapi gelarnya Al-Amin. Lebih-lebih kalau ada doktor, profesor, titelnya sederetan, kalau udah dapat titel begitu, udah gitu punya Al-Amin, dapat dipercaya, mantap nggak? Mantap nggak? Mantap. Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu mengakui, bahkan diakui akhlaknya Nabi. Jadi apa yang dibenci oleh mereka dari pribadi Nabi bukan akhlaknya, akhlaknya luar biasa, diakui semua orang Arab jahiliyah. Tetapi yang mereka benci adalah bahwa Nabi datang dan lahir diutus membawa agama yang baru, yaitu agama Islam. Itu orang kafir jahiliyah dulu benci dengan Nabi karena bawa agama Islam. Karena orang-orang Arab jahiliyah dulu yang disembah itu bukan Allah, tetapi Tuhan mereka adalah patung. Apa? Berhala. Yang mereka itu Tuhannya masing-masing berkelas. Kalau kelas atas, kelas bangsawan, Tuhannya itu dibuat dari emas. Kalau kelas menengah dari perak. Kalau kelas paling bawah, Tuhan mereka yang disembah itu dibuat dari roti. Begitu lapar dimakan ke Tuhan. Astaga. Bahkan Sayyidina Umar Ibn Khattab dulu sebelum masuk Islam, Tuhannya itu dibuat dari korma. Jadi orang Arab jahiliyah benci kepada Nabi bukan akhlaknya, tetapi agama yang dibawanya, agama Islam. Inilah agama yang satu-satunya diridhoi oleh Allah. Ibu, kata Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari agama selain Islam, agama itu tidak akan diterima dan dia termasuk orang yang merugi di akhirat. Alhamdulillah kita ini lahir sebagai seorang muslim, itu pun karena orang-orang tua kita dulu mereka sebagai muslim. Alhamdulillah. Maka beruntung jadi orang Islam. Orang Islam, selagi Islam beriman kepada Allah, walau bagaimanapun dia jadi orang Islam, itu menjadi bajingan tengik, menjadi pendosa, ahli maksiat, tapi selagi dia muslim, beriman kepada Allah, masih ada harapan nanti dapat syafaat Nabi kita Muhammad. Beda kalau sudah orang kafir, nanti masuk neraka selama-lamanya, masuk neraka. Orang Islam walaupun nanti ada yang masuk neraka, masih bisa dikasih syafaat sehingga dibebaskan dari neraka, masih ada harapan masuk surga. Siapa orang-orang yang dimasukin surga langsung dimasukin, begitu mati gak pakai ditanya, gak pakai dihisap, gak pakai melalui proses ini dan itu, langsung dimasukin surga. Mereka 70.000 umat Nabi yang masuk surga langsung dimasukin. Mereka orang yang tidak pernah mencampur adukan imannya dengan kesyirikan, gak pernah meruqyah dirinya, datang ke mbah, datang ke paranormal, nanya ini, nanya itu, meruqyah dirinya. Imannya asli, murni, itu orang yang ahli sholat, langsung 70.000 umat Nabi masuk surga, kagak pakai mampir di neraka. Ini kita kira-kira golongan yang masuk langsung apa
masuk sendiri. Roman-roman sih wajah-wajah kita mampir dulu. Astaga. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Jawab lagi ya Bu. Nah yang belakang belum jawab, tak kalau ada nggak jawab saya doain lakinya kawin lagi. Nah perawan kagak jawab pokoknya aku doain gak laku-laku. Kalau nggak apa-apa nggak jawab nggak apa-apa, CS. Tenang Pak. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amwahum muhtadun. Enak gak Bu? Bu? Enak gak? Enakan mana ngaji sama nyanyi? Hah? Makanya pada jangan nyanyi mulu lu. Ya, ya, udah bisa nggak? Udah bisa belum mikro? Hah? Udah, ya. Jadi anak soleh ya. Anak soleh itu nggak pernah ninggalin Udah pada bisa sholat belum? Ya, habis sholat jangan lupa doain orang. Robbi pilih. Warhami tadi siapa yang jawab warhami? Jadi warhami sini. Orang tua jadi warhami. Robbi pilih. Waliwa warham sama rob. Itu namanya anak nanti anak soleh di akhirat bakal bisa jadi syafaat buat orang tua. Emak mati, bapak mati, umpama andai kata disiksa di alam kubur sama malaikat nakir, ibu punya anak soleh ngaji sama Ustadz Mukri, ngajinya baru ngaji alif-alifan, di atas a di bawah i, a do ma u, a i o, itu malaikat berhenti nyiksa ibu denger anaknya lagi ngaji a i o, itu baru a i o doang. Itu namanya ngaji alif-alifan. Di atas a di bawah i, a do ma u, a i o, mim patama, tapatata lam do malu, mata lu. Ba do ma buta patata, buta mata lu buta. Kan baik pulang boleh lagi-lagi ya. A i o, mata lu buta. Kemudian soleh semuanya. Amin ya Rabbal. Biar kelak bisa memberi syafaat buat kita. Amin ya Rabbal. Insya Allah. Hadirin hadirat jamaah sekalian. Ibu, kita nggak bisa bayangin panasnya neraka Bu. Karena 1000 tahun pertama api neraka itu Allah panaskan apinya sehingga warnanya memutih. Begitu tahun kedua dipanaskan 1000 tahun lagi berubah menjadi memerah. Tahun ketiga 1000 tahun dipanaskan itu api neraka berubah menjadi hitam, putih, merah, hitam. Kalau api di dunia ini warnanya konon api di dunia cuma baru asapnya api neraka. Mula-mulanya waktu Nabi Adam melanggar larangan Allah makan buah kulipan, Allah keluarkan dari surga. Lah lagi di surga makan enak, apa baik tinggal ngomong. Betul? Betul. Di surga nikmat, apa baik tinggal ngucap. Ya Allah pengen jeruk, ruh, nyamperin itu. Ya Allah pengen durian, ren. Ya Allah pengen apel, ya Allah pengen mangga. Bo. Nanti pun di surga segala sesuatu yang ada di dunia semuanya ada di surga. Cuma beda rasa doang, namanya sama. Di dunia ada mangga, di surga ada mangga. Cuman cita rasanya lebih lezat daripada mangga di dunia. Jadi ibu-ibu di surga nanti apa baik semua ada. Jadi ibu nggak usah khawatir. Yang hobinya makan bakso, apa nanti di surga ada bakso ya? Tinggal ngomong sama Allah, ya Allah pengen bakso, langsung Allah kirim Allah gerobak-gerobaknya bikin ya. Bakso macam-macam, ada bakso beranak, bakso aja bisa beranak bang.
Buset di zaman sekarang. Bukan perempuan dong, beranak bakso, beranak. Masa, itu panasnya api neraka. Api dunia cuma baru asapnya. Nabi Adam begitu di dunia, beda sudah. Di dunia perlu usaha, mau apapun usaha. Kagak kayak di surga tinggal ngomong. Di dunia mau buah, nunggu buah, udah berbuah, metik dulu. Nabi Adam satu ketika lapar, pengen masak, kagak ada api. Nabi Allah perintah malaikat Jibril datang ke neraka, temuin CS-mu si Malik. Kan CS-nya malaikat Jibril Malik. Begitu datang malaikat Jibril, ada malaikat Malik. Assalamualaikum ya Malik. Wahai bro, ada apa coy? Aku datang diperintah Allah minta api neraka. Buat apa? Nabi Adam pengen masak, kagak gablek api. Jibril, berapa besar api neraka yang kau minta? Gak banyak, sebesar biji korma aja. Gile lu. Kalau api neraka yang kau minta sebesar biji korma, langit bumi dengan segala isinya hancur. Jibril, yang benar nih, benar, swear. Kalau gitu setengah biji korma dan gile. Kalau setengah biji korma, air laut dan sungai yang ada di dunia bakalan kering saking panasnya. Kalau gitu sebesar biji sawi deh, dibawa cuman sebesar biji sawi. Itu asapnya neraka. Sama malaikat Jibril dibawa turun ke bumi. Akhirnya direndam dulu di sungai-sungai besar yang ada di bumi, sebanyak 70 sungai yang ada di bumi. Setelah direndam, baru itu api neraka dibawa ke atas gunung, diletakkan di puncak gunung. Itu gunung dengan panasnya neraka. Lumer. Lumer itu gunung segede. Makanya jangan heran kalau dalam gunung ada apa tuh namanya yang panas. Kalau meletus ada apa? Jangan heran, itu asalnya dulu dari asap api neraka. Masya. Dan siksaan yang paling ringan di neraka nanti yang paling ringan itu minjak bara api neraka cuman sebesar biji sawi. Itu yang mendidih otak kita. Yang injak kaki itu cuman sebesar biji sawi, otak yang berdiri. Otak mendidih. Bayangin aja bro, kayak apa itu? Jangankan api neraka, api dunia aja panasnya luar biasa. Bapak aja jalannya kayak ninja puntung rokok. Baru puntung rokok. Astaga. Makanya nanti ada siksaan buat kaum perempuan, terutama para istri. Woi, Bo, mau dengar kagak? Siap nggak? Tapi jangan gede sama gua nih. Ini cuma nyampein doang. Bo, nanti di neraka ada perempuan, istri yang disiksa oleh Allah, ditarik rambutnya sampai otaknya terjejer. Siapa itu? Itu perempuan yang ketika hidup di dunia selama hidup nggak nutup aurat, kemana-mana auratnya ngablag. Auratnya ngablag. Bro, dada kelihatan, paha kelihatan, selama hidup nggak pernah nutup aurat. Padahal umat Islam. Apalagi sekarang Pak, rame Pak, banyak umat Islam, perempuan-perempuan kagak punya akhlak, nggak tahu malu. Betul. Di medsos banyak banget tuh TikTok, Masya Allah. Kalau kita liatin goyang TikTok, Masya Allah. Kok tahu Ustaz saya nonton Bu? Macam-macam perempuan, anak ikut main TikTok, emaknya main TikTok, sampai suaminya ikut main TikTok, sampai nenek-nenek ikut main TikTok, joget pakai ikutan doang, najis rara, udah mau mampus besok. Sadar apa nenek? Iya gua lihat tuh nenek-nenek berduaan berjoget aja pakai ikutan doang. Astaga. Para istri yang main TikTok joget-joget, pusing. Kenapa? Nanti kalau ibu mati, selama masih ada itu goyang-goyangnya di TikTok, dilihat oleh jutaan mata laki-laki, ibu mati, itu dosanya terus ngalir selama masih dilihat oleh laki-laki. Makanya yang main medsos pusing. Kadang-kadang Pak bini-bini sekarang di medsos pada curhat, gedeng sama laki, bikin status laki PA.
laki PA-in, lakinya baca, bikin lagi status, diri sampai beli. La ilaha illallah, astaga. Ada lagi nih, perempuan di neraka, istri yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digantung pakai payudaranya, tetek digantung, tetek. Ngomongnya gimana? Itu namanya. Ya, gimana ngomongnya? Susu, nah itu dia juga. Tetek, susu. Betul ya. Ribet amat ngomongnya. Digantung pakai. Asa. Naudzubillamin. Itu perempuan yang digantung pakai susunya, perempuan yang mengobrol auratnya kelihatan buat orang laki-laki yang bukan mahramnya. Ada lagi yang dimasukin kemaluannya dengan kalajengking, habis itu isi perutnya dimakan kalajengking. Itu perempuan yang nggak bisa menjaga kemaluannya, alias jablay. Bapak tahu jablay, Pak? Saudaranya jonggok. Gimana ya? Jonggok artinya kalau digendong dari nyedot. Astaga. Ada lagi perempuan yang makan dagingnya sendiri. Siapa itu? Istri yang dandan terhias untuk laki-laki dan orang lain. Udah dandan, cakep-cakep, bedak segala rupa dipakai. Foto selfie cetek, pasang di medsos. Kadang-kadang keluar rumah tanpa izin suami. Itu diperlihatkan dandannya, kecantikannya buat laki-laki lain, bukan untuk suami. Maka itu perempuan nanti disiksa oleh Allah. Dirobek perutnya sendiri, dimakan isi perutnya. Na'udzubillah min. Ibu, jagalah kehormatan. Jadi istri soleh. Kalau istri solehat, pokoknya jaminannya surga. Mau masuk dari pintu manapun terserah. Asal yang penting syaratnya 4. Idza sholatil mar'atu khamsaha. Nggak pernah tuh istri ninggalin sholat fardu. Wa shaumat syahroha. Nggak pernah ninggalin puasa Roma. Wa ata'at zaujaha, selalu taat sama perintah suami, kagak pernah bangkang. Kata suami nurut, neng nyungsep. Nurut aja pokoknya. Yang keempat, wa hafizat farjaha, pandai menjaga kehormatan dan kemaluannya. Jangan diobrak. Ini kadang-kadang jadi gini kagak semunggah. Ke tukang sayur pakai daster. Ada nggak yang begitu gini? Yang mana dia orang? Oh, pojokan. Astaga. Naudzubillahi. Makanya kalau udah ngaji dapat ilmu dipakai. Kalau di pada ngaji mah rapat banget. Kalau ngaji, begitu siang aja pulang ngaji kegerahan, habis mau diablak. Apa gini nenek-nenek duduk di belakang di bare bambu, bari bekipas nenek-nenek. Ya Ustaz, emang nenek-nenek aurat juga lah, aurat. Lagi siapa yang nafsu nenek-nenek? Jangan salah nih, dulu pernah ada anak muda merkosa nenek-nenek 70 tahun. Setelah nenek-nenek itu diperkosa, mati anak mudanya. Dibawa ke rumah sakit, diotopsi. Ternyata setelah diotopsi, anak muda itu mati sebabnya keracunan susu kadaluarsa nenek. Lagian kalau semula anak muda sambil ledek. Ya nenek apa enaknya? Kalau jadi bini mau masuk surga gampang, beda orang laki berat. Kenapa? Orang laki yang tanggung jawab. Emang enak jadi laki? Berarti, berat. Bini kagak sholat, laki yang ditanya. Bini kagak ngaji, laki yang ditanya. Bini keluar rumah aurat yang ngablak, laki yang ditanya. Betul kan? Laki bangunin rumah buat bini, nanti ditanya duitnya dari mana, halal apa haram. Laki beliin perhiasan buat istri, ditanya duitnya dari mana. Ngasih nafkah istri anak, ditanya tuh laki duitnya dari mana. Makanya ibu kalau sayang sama suami, tolong bantu ringankan beban suami nanti di akhirat. Jadilah istri-istri yang soleha, nutup aurat, jangan tinggalin sholat. Taat sama suami, nggak pernah ngobrol dan membuka aib yang namanya kemaluannya. Nah untuk dilakuin, insya mudah-mudahan soleha semua. Kelihatan nih ahli surga semua Pak. Kelihatan wajahnya terang-terang. Emang apa? Lampunya yang terang. Alhamdulillah. Ini solehah semua di dunia ini. Saking solehahnya
waktu sholat belum datang udah sholat duluan. Ibu, di samping yang fardu jangan tinggalkan yang sun untuk menambah amal kita yang sunnah, menambah menutup amal fardu yang sering ditinggalkan. Insya Allah mudah-mudahan kita selamat semuanya. Amin ya Rabbal. Yang kedua, buktikan cinta sama Nabi, kita jaga warisannya. Apa warisan Nabi? Al-Quran dan sunnah. Quran petunjuk buat kita orang Islam yang beriman. Petunjuk apa? Petunjuk kehidupan kalau pengen selamat, pengen bahagia dunia dan akhirat. Insya ini adalah merupakan akhlaknya Rasulullah. Al-Quran, makanya beliau begitu sempurna akhlaknya, karena akhlaknya Al-Quran sempurna, fisiknya, wajahnya sempurna, tampannya luar biasa. Tapi Allah dalam Quran gak pernah menyanjung memuji ketampanan Nabi. Tapi apa yang dipuji Nabi, yang dipuji oleh Allah kepada Nabi, akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang sangat tinggi, budi pekerti yang sangat mulia. Rasulullah luar biasa. Maka jaga warisan Nabi. Bahkan Nabi pesan, nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Terangi rumah kita habis sholat dengan baca Quran. Sekarang mah agak siarnya masih sinetron. Astaga. Maka nanti besok maghrib datang berkumandang adzan, TV mati, HP mati, anak nangis. Diamin, matiin. Bu, penuhi panggilan Allah. Ini sholat di rumah, laki berjamaah di masjid, syiarkan di masjid. Kenapa? Karena sholat jemaah luar biasa pahalanya. Bu, Pak, ini buat bapak-bapak, orang laki yang sholat berjamaah ke masjid, pahalanya luar biasa. Nanti di surga dibangunkan satu gedung istana yang luar biasa. Di dalam istana tersebut bidadari sebanyak 1000 bidadari buat orang laki yang nanti sholat jemaah dibangunkan istana. Di dalamnya udah ada bidadari 1000, ada bidadari satu lagi jadi 1001. Yang satu itu adalah bini kita. Nanti semua wajah kita di surga beda dengan di dunia. Di dunia wajah kita umpama penyok, jelek, hidung pesek, di sana nanti cakep, hidung mancung, kulit putih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, gak usah berpikir hati. Yang punya wajah jelek nanti di surga didandani sama Allah, diganti dengan wajah yang tampan. Ibu-ibu kayak begitu. Apalagi nanti di surga setiap hari Jumat belanja di pasar, ketemu teman-teman waktu di dunia ngobrol apa? Setelah belanja ngobrol, itu belanja nggak pakai bayar. Setelah pulang, itu Allah hembuskan debu-debu. Kemudian wajah-wajah kita berubah semakin tampan. Setiap minggu makin tampan. Pulang ke rumah, bini kita kaget. Ini apa bukan? Makin ganteng. Tuh, Masya Allah. 1000 bidadari buat orang laki. 1001 kalau bininya di dunia 1. Nanti 1004 kalau di dunia 4. Kalau mau makan enak, laki kudu nambahin uang belanja. Laki tambahin uang belanja suami. Jangan pelit jadi laki, kadang-kadang duit diumpet-umpetin. Laki ditanya, bang, duit bang agak gablek. Begitu bini ngerasa, ketemu duit di bawah kolong kelambu. Kata bininya, kemarin lu bilang agak punya duit, jadi kan ada di bawah kasur ini. Jangan itu mah, itu duit sialan. Emang apa? Umpetin lu tahu juga. Duit sialan. Ibu, masa ya amalkan Al-Qur'an di tengah-tengah rumah tangga kita. Insya. Yang ketiga, jaga akhlak kita. Ada akhlak dalam rumah tangga antar suami dengan istri. Istri kagak boleh melawan suami. Istri yang melawan suami itu jangankan surga, baunya surga kagak dapat. Ada akhlak, jangan suka marah kalau gampang banget minta cerai. Sekali ibu ucap minta cerai, itu dijauhkan surga selama 500 tahun. Itu baru sekali minta cerai. Apalagi kalau berkali-kali minta cerai gua. Itu kayak apa coba? Sekali minta cerai aja tanpa alasan. Itu bu 500 tahun dijauhkan dari surga, nggak bakalan masuk, nyium baunya jadi kagak dapat. Na'udzubillah min. Insya Allah soleha semua. Amin ya Rabbal alamin. Jaga akhlak. Ada akhlak dalam rumah tangga antar suami dengan istri. Laki kalau lagi marah bu, jangan ditimpalin. Walaupun laki marah, ibu diam aja. Kayak bini zaman dulu, kalau laki marah meledor ke bini, nggak pakai berani melotot, nggak takut. Bini zaman dulu kata orang tua kita,
Bini sekarang beda. Laki marah, balik tulang pinggang, mata melotot, bibir momet. Bini sekarang mau ikut menyaut. Maksud lo? Bini sekarang. Asal. Nah, jadi ramen. Surganya ibu ada di dalam keridoan suami. Suami mau bagaimana kayak dia maksiat, ibu enggak kebagian dosanya. Bu. Laki mau bagaimana kayak dia maksiat, dia dosa, ibu enggak kebagian dosanya. Itu enaknya jadi bini. Bu, enaknya jadi bini. Makanya yuk kita sama-sama jaga akhlak. Nabi aja ngajarin akhlak. Manggil Siti Khadijah pakai akhlak. Nggak pernah Nabi panggil Khadijah DJ, nggak pernah. Selalu dipanggil ya Habibah, wahai kekasihku. Enak nggak teman-teman? Enak nggak? Nggak pernah manggil Khadijah DJ. Manggil Siti Aisyah nggak pernah pakai nyebut namanya. Saya, lu di mana saya? Nah, selalu Aisyah dipanggil mesra. Terkenal julukan Aisyah itu Humairah, maka Nabi panggil ya Humairah, isim tasghir dari Ahmar, yang artinya yang pipinya kemerah-merahan. Karena Siti Aisyah pipinya putih, kulitnya putih, merah merona, maka dipanggil ya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Kalau cuma putih doang, kagak ada merahnya, ya Baido. Maka Nabi panggil Aisyah ya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Asli merah itu. Beda perempuan sekarang, penuh kepalsuan. Bibir merah palsu, pipi merah palsu, bulu mata lentik anti badai palsu, alis keren palsu, pantat gede busa. Bu, dipanggil ya Humairah, maka jadi contoh. Bapak boleh manggil dirinya ya Humairah, boleh, nggak dilarang. Cuman kan sesuaikan dengan kondisi pipi istri. Kalau memang bini kita pipinya putih, merah merona, pantas kalau dipanggil Humairah, enak. Lah kalau agak putih, hitam, blue, jangan Humairah manggilnya, ya Hajar Aswad, kopi. Masa Allah. Lah kalau udah hitam burik ngebul, pokoknya burik di garuk ngebul hitam banget. Apa manggilnya? Ya ampun ya. Artinya Nabi ngajarin akhlak, manggil laki, manggil bini yang indah. Kayak istilah sekarang, mama, papa, ya kan? Masing-masing kan ada lawannya. Kalau mami, papi, kalau manggilnya abi, umi, kalau ayah, bunda, kalau abang, neng, kalau manggil aa balik kemana? Ii, balik Kadang-kadang zaman sekarang masih ada loh. Yang manggil laki namanya, manggil bini namanya. Laki namanya Mamat, bini teriak-teriakan, datang tamu, rupanya lagi nongkrong di warung kopi. Anak umur 7 tahun dibawa nongkrong warung kopi. Bini teriak, "Mat, ada tamu!" Lah anak dengar teriakan mana? Anak nyaut, "Mat, dipanggil ibu." Itu ngajarin anak kode begini. Ibu, Bu, tapi kan panggilan ya disesuaikan dengan statusnya suami juga. Kalau suaminya direktur, pantasnya apa kalau direktur? Papi, pantas direktur. Papi, enak kan? Mami, dasi papi mana? Iya pi, sebentar, enak, direktur. Mami, iya pi, pacul mana pacul? Ya, ada pantas pisan. Lah kalau laki maju mah kerjanya jangan pakai mandi kaki, nyalo sama badalannya. Nyalo, apa kata lu? Ibu, jaga akhlak. Pertama kepada Gusti Allah, 5 waktu jangan tinggal. Nabi contoh kita, dosa diampunin, surga dijamin, ibadahnya luar biasa, syukurnya begitu hebat. Maka jaga akhlak kita, sholat jangan ditinggal, karena itu amal pertama yang nanti dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah. Insya Allah. Di subscribe, apa lagi? Like, comment, share, yang banyak, ya. Iya.